Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan Rema untuk tanggal 9 April 2026, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur kalau pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, bersama-sama kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Lebih jauh kami boleh mentaati firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sekian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, dalam nats ini Petrus memulai satu kata penting. Terpujilah Allah. Artinya, iman Kristen selalu dimulai dari pengenalan akan Allah, bukan dari masalah kita. Karena seringkali kita datang kepada Tuhan dengan daftar pergumulan yang panjang. Tetapi Petrus mengajak kita untuk terlebih dahulu melihat siapa Allah. Allah yang layak dipuji. Pertanyaannya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Allah layak dipuji? Pertama, karena rahmat-Nya yang besar. Petrus mengatakan bahwa Allah telah melahirkan kita kembali. Ini bukan karena usaha kita, bukan juga karena kita cukup baik. Ini murni karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Saudaraku, menjadi orang percaya bukan soal memperbaiki diri sedikit demi sedikit, tetapi bagaimana kita mengalami kelahiran baru. Artinya kita diberikan identitas baru. Sebagai evaluasi apakah kita hidup sebagai manusia baru atau masih terjebak dalam cara hidup lama kita. Dan yang kedua, kelahiran baru itu terjadi melalui kebangkitan Yesus Kristus. Ini sangat penting Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pengharapan kita bukan sekedar harapan kosong. Pengharapan kita berdiri di atas fakta bahwa Yesus bangkit dari kematian. Jika kematian saja dikalahkan, maka tidak ada situasi dalam hidup kita yang tidak dibenangkan oleh Tuhan. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bahwa Tuhan tetap setia menolong dalam setiap pergumulan kita. Dan ketiga, Bapak Ibu, kita dilahirkan kembali ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan, bukan sekedar diberi pengharapan, tetapi dilahirkan dalam pengharapan. Ini merupakan identitas. Pengharapan bukan aksesoris iman. Pengharapan adalah nafas hidup orang percaya. Artinya di tengah-tengah hidup yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, kita dipanggil untuk membawa pengharapan. Bukan karena hidup kita selalu mudah, tetapi karena kita tahu akhir dari cerita kita di tangan Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan, kita memiliki Allah yang penuh rahmat. Kita dilahirkan kembali. Kita berdiri di atas kebangkitan Kristus, dan kita hidup dalam pengharapan yang tidak pernah mati. Saudaraku, jika kita sungguh dilahirkan dalam pengharapan, apakah hidup kita sudah membawa pengharapan bagi orang lain? Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu yang besar. Terima kasih karena Engkau telah melahirkan kami kembali melalui kebangkitan Kristus. Oleh karena itu ajarlah kami sebagai pribadi yang penuh pengharapan, sehingga melalui hidup kami orang lain dapat melihat terang Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.